Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jendra Ramdhani sebagai moderator kelompok 8 yang membahas mengenai masalah etika dalam komunikasi, dalam audit komunikasi. Nah, di sini saya memiliki kelompok yaitu Almasyita Suroto, Nuri Masanti, Husnul, Hasriani Desi Putri, Siti Masita, saya sendiri Jendri Ramdhani dan Is Ariska. Nah, sebelum kita memulai, langkah baiknya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai materi ini. Maka untuk pemateri pertama yaitu Almasyita Suroto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almasyita Suroto dengan stambu 065-2020-0291. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai masalah etika dalam audit komunikasi. Yang pertama itu pengertian etika dan hukum etika. Etika didefinisikan sebagai sekumpulan nilai, moral, prinsip, atau standar perilaku yang dipunyai oleh seseorang, kelompok masyarakat, bahkan suatu bangsa. Etika dalam sosiologi dibangun dari kebiasaan, dan tidak mustahil bahwa etika itu akan berkembang menjadi hukum sosial di masyarakat, dengan asumsi bahwa etika hanya mengatur pola perilaku orang di dalam kelompok atau di masyarakat yang namanya pelanggaran. Yang namanya pelanggaran itu dapat ditoleransi karena masuk dalam kategori pelanggaran sosial ringan. Dengan demikian, melanggar etika adalah melanggar hukum sosial di masyarakat, sedangkan pelanggaran terhadap hukum tertulis adalah hukum terberat, sehingga pelanggaran mendapat hukum berat pula, yaitu pidana atau perdata. Baik, untuk materi kedua akan dibacakan oleh Nuri Masanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang etika komunikasi dan etika auditor komunikasi. Di dalam bidang komunikasi, kita kenal pula etika komunikasi, di mana etika komunikasi dimaksudkan mengatur secara umum perilaku komunikasi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi adalah suatu konsep yang di dalamnya dipahami sebagai berinteraksi orang-orang di dalam masyarakat. Dengan demikian, diperlukan etika komunikasi yang menjadi sirkuit sosial serta menjadi platform komunikasi dalam menyeimbangkan semua kepentingan masyarakat. Jadi, etika komunikasi adalah etika umum yang digunakan di bidang komunikasi sebagaimana konsep etika lainnya. Dan juga kemudian di mana letak perbedaan ketika komunikasi dan etika audit komunikasi serta etika auditor komunikasi. Baik, untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Hasriani Desi Putri. Dengan memahami etika komunikasi dan etika audit komunikasi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa audit komunikasi adalah sub-etika komunikasi yang secara khusus hanya mengatur etika auditor komunikasi ketika menjalankan tugasnya sebagai auditor komunikasi di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu auditor dan forensik komunikasi atau communication forensik. Auditor komunikasi menjalankan tugas forensik komunikasi dan menemukan informasi antemortem dan postmortem komunikasi. Data-data antemortem seperti roadmap sistem komunikasi organisasi, perencanaan program komunikasi, media komunikasi digunakan oleh organisasi maupun standar prestasi kinerja program komunikasi organisasi. Adapun postmortem komunikasi adalah informasi yang diperoleh setelah implementasi program komunikasi dijalankan oleh organisasi. Dalam pelaksanaan tugas auditor komunikasi akan membandingkan data antemortem komunikasi dan data postmortem komunikasi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Masita. Hasil penilaian data forensik komunikasi ini
akan menghasilkan kesimpulan forensik komunikasi yang nantinya akan memberi kontribusi kepada auditor komunikasi sebagai salah satu data yang akan digunakan di dalam kesimpulan umum audit komunikasi. Tidak bisa dibantah lagi, tugas auditor adalah melakukan forensik komunikasi akan berhubungan dengan berbagai kepentingan orang-orang yang ada di dalam organisasi, kepentingan program komunikasi, dan bahkan kepentingan organisasi itu sendiri. Dengan demikian, agar tugas auditor berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan, maka perlu adanya etika yang mengatur tugas auditor komunikasi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masita dari kelompok 8 akan membacakan bagian ke-9, yaitu prinsip-prinsip etika. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Profesi auditor harus peka serta memiliki empati moral pada seluruh pelaksanaan tanggung jawabnya. Sebagai profesional harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Auditor dapat melayani kepentingan orang banyak, menghargai kepercayaan publik, menunjukkan komitmennya pada profesionalisme, dan bekerja semata-mata hanya untuk kepentingan publik. Yang ketiga yaitu integritas. Auditor memiliki integritas yang tinggi kepada profesinya dan selalu menjaga dan mempertahankan untuk menambah keyakinan publik atau profesinya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai masalah audit komunikasi, masalah etika dalam audit komunikasi. Melanjutkan tadi penjelasan dari Siti Masita, objektivitas dan independen. Auditor harus memiliki objektivitas dalam menjalankan tugasnya dan terbebas dari konflik kepentingan dan selalu berada dalam posisi independen, terbebas dari semua pengaruh dan kepentingan serta penuh kepada keyakinan kepada profesinya dan Tuhan. Kedua, selanjutnya kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor harus selalu sungguh-sungguh bekerja dalam prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan kompetensi, kualitas jasa, serta melaksanakan tanggung jawab profesi dengan kemampuan terbaik dan karirnya. Selanjutnya kerahasiaan. Auditor komunikasi harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan tugas profesi dan tidak boleh memukai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk menghargai mengungkapkannya. Lalu, perilaku profesional. Auditor yang berpraktik sesuai dengan kompetensi jasa yang menjadi profesinya dan memperhatikan prinsip pada kode etik profesi. Standar teknik. Selanjutnya standar teknis. Auditor komunikasi menjalankan tugas profesional harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahlian profesi. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Iis Ariska. Iis Ariska, dipersilakan. Bagian terakhir yaitu masalah etika dalam audit komunikasi. Masalah internal audit komunikasi. Masalah etika berkaitan dengan auditor adalah masalah yang di luar kemampuan profesionalnya. Hal ini karena seorang profesional auditor komunikasi mewakili lembaga audit komunikasi yang menugaskan melakukan audit komunikasi. Namun, pada kenyataannya, bisa saja seseorang auditor melakukan tindakan melawan prinsip etika yang lebih dari yang ditentukan ketika dia menjalankan tugas seorang auditor. Selanjutnya yaitu masalah internal organisasi yang diaudit. Internal organisasi yang diaudit pun dapat menciptakan masalah etika selama pelaksanaan audit komunikasi. Biasanya kegiatan audit ini adalah kegiatan yang kurang menyenangkan organisasi yang diaudit.
Di pihak organisasi yang audit pun seringkali tidak taat kepada kesepakatan internal, sehingga kadang mudah dipermainkan pihak lain yang memerlukan dan kepentingan dengan data-data hasil audit. Kondisi semacam ini acap kali memicu kebocoran informasi ke pihak eksternal dan dengan mudah informasi itu lepas ke media massa tanpa sepengetahuan auditor. Akhirnya menimbulkan persoalan etika dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masalah interaksi auditor dengan organisasi yang diaudit. Auditor komunikasi juga manusia. Orang-orang yang diaudit pun dalam organisasi juga manusia, sehingga bisa jadi di suatu saat sebelum kegiatan audit komunikasi dilaksanakan di organisasi tersebut, auditor dan beberapa orang yang akan diaudit di organisasi itu pernah menjalani hubungan sosial lain dan mereka tahu satu dan lainnya. Bahkan kelemahan dan kekurangan satu dan lainnya diketahui sesama mereka, atau sebaliknya, hubungan sosial mereka sangat pribadi sehingga menimbulkan kesan subjektif di antara mereka. Yang terakhir yaitu pihak lain yang berkepentingan dengan hasil audit. Kadangkala ada orang lain yang berkepentingan terhadap hasil audit suatu organisasi untuk tujuan berbagai kepentingan mereka. Hasil audit dapat digunakan untuk menyerang organisasi yang diaudit, pihak mitra, klien, atau bahkan untuk menyerang owner atau komisaris organisasi tersebut. Ketika hasil audit tidak dapat dijaga dengan baik karena keamanan data internal organisasi kurang baik, maka data-data audit dapat saja lepas ke pihak lain dan menjadi polemik di masyarakat. Nah, tentu ini mengandung muatan etika yang sangat berat bagi kedua pihak, yaitu yang pihak dirugikan adalah yaitu pihak auditor dan organisasi yang diaudit. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.